Seperti yang sudah diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak suhuf dan 4 kitab suci kepada para nabi yang diutusnya. Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu yang belum dibukukan dan berisi petunjuk sederhana yang diturunkan kepada nabi-nabi. Suhuf berisi tentang ajaran-ajaran dasar dan nasihat-nasihat penting bagi para nabi seperti Nabi Adam, Syits, Idris, Ibrahim, dan Musa untuk keperluan mereka dan tidak untuk disampaikan kepada umat yang lebih luas. Sedangkan kitab adalah kumpulan firman Allah yang dituliskan, lebih besar dan lengkap, yang diturunkan kepada para nabi setelah suhuf, seperti kitab suci Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Nabi Adam, seperti yang sudah diketahui, Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali menjadi seorang pemimpin di bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikannya sebuah pemahaman mengenai alam semesta. Pemahaman tersebut tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Nabi Adam menerima sebanyak 10 suhuf. 10 suhuf atau lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam, berisi petunjuk, pengajaran, dan nasihat tentang cara beribadah dan hidup sebagai hamba yang taat. Nabi Syits, disebutkan bahwa Nabi Syits alaihi salam adalah nabi yang menerima sekitar 50 suhuf. Nabi Syits merupakan putra Nabi Adam alaihi salam. Selain soleh, beliau juga dekat dengan Nabi Adam ayahnya, dan ditunjuk sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 suhuf atau lembaran wahyu kepada Nabi Idris. Dan wahyu ini berisi ajaran agama dan adab sehari-hari, seperti yang tercatat dalam beberapa sumber Islam. Suhuf ini merupakan bentuk wahyu awal yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelum diturunkannya kitab-kitab yang lebih besar seperti Taurat. Suhuf yang diterima Nabi Idris berisi pengajaran tentang ajaran tauhid, menegakkan keesaan Allah dan beribadah menyembahnya, adab dalam kehidupan, nasihat tentang etika tidur, salat, berpuasa, masuk masjid, dan berbagai adab lainnya. Juga mengajarkan tentang adab bergaul pedoman bagi seorang guru, murid, dan anak, peringatan tentang maksiat, mengajarkan cara menghindari perbuatan dosa. Suhuf-suhuf ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dipelajari dan diajarkan oleh Nabi Idris, sehingga ia mendapatkan julukan Idris, yang berarti rajin belajar atau mengajar. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dari Allah. Isi dari suhuf ini diyakini berupa nasihat, petunjuk, dan ajaran agama yang sesuai dengan zamannya. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai isi suhuf Nabi Ibrahim. Ada yang berpendapat bahwa isinya berupa nasihat dan penjelasan mengenai rahmat Allah, sementara yang lain berpendapat bahwa isinya adalah hukum halal dan haram. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa suhuf Ibrahim berisi nasihat dan petunjuk dari Allah. Al-Quran menyebutkan tentang suhuf Nabi Ibrahim dan Musa dalam surat Al-A'la ayat 18-19, yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Meskipun suhuf tidak wajib diketahui secara detail, umat Islam tetap diwajibkan untuk mengimaninya sebagai bagian dari firman Allah. Nabi Musa menerima 10 suhuf dan Taurat. Nabi Musa adalah putra dari Nabi Yakub bin Ishak. Nabi Musa menerima sebanyak 10 suhuf yang berisi petunjuk dan syariat-syariat dari Tuhan. Suhuf ini merupakan wahyu-wahyu awal yang diberikan kepada Nabi Musa, sebelum kitab Taurat yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizatnya kepada Nabi Musa, di antaranya adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular ketika sedang menghadapi Raja Fir'aun. Mukjizat lainnya adalah tongkat yang ia miliki, mampu membelah lautan. Hal ini juga membuat Nabi Musa dan orang-orang beriman selamat dari pengejaran Raja Fir'aun.